kemana ini? Kita mau menuju Islamic Art Museum. Masuknya itu kayaknya bagus nih. Ya. Dari sini pas. Tapi nanti bisa diambil juga jadi. Pas. Dari sini aja. Naik ke situ. Udah angkat tangan, udah pakai kepala. Mereka sesat aja gitu. Kayak orang Qatar. Iyalah, penduduk asli. Penduduk asli. Oh iya boleh. Sahih. Allah, ini dia Museum Islam. Ya, ini kita sampai. Kita sedang menuju Mathaf Islami Al-Qatari. Ini juga di pinggir pantai ya. Itu Mina Qadimnya. Alhamdulillah. Ayo Ustaz. Nah, itu saya ditemani sama Ustaz Saharudin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali di antara kita banyak yang nggak suka belajar sejarah. Kalau masuk kelas sejarah peradaban, sejarah Islam, sejarah Indonesia, sejarah perjuangan bangsa, kayaknya boring. Ya, apalagi kalau diajak ke museum. Ngapain ke museum? Kok lihat benda-benda mati aja? Ya, jangan begitu teman. Salah kalau Anda memperlakukan barang-barang yang ada di dalam museum itu sebagai benda mati. Salah. Tapi pandanglah barang-barang, artefak, bukti-bukti arkeologis atau peninggalan peradaban masa silam itu, perlakukan dia sebagai benda yang hidup, seolah-olah dia sedang berbicara kepada kita, kepada Anda, bahwa kamilah saksi peradaban Islam, peradaban manusia di saat ini, dan Anda harus belajar dari benda-benda ini yang kalian anggap banyak pelajaran. Sama Al-Quran itu isinya banyak sekali tentang sejarah. Sejarah penciptaan Nabi Adam, sejarah Nabi Nuh, sejarah Nabi Hud, sejarah Nabi Soleh, sejarah Nabi Musa sama Fir'aun, sejarah Nabi Ibrahim, sejarah sampai Nabi Muhammad SAW. Maka sejarah itu harus menjadi fitrah. Mari kita lihat perjalanan kita untuk menyusuri Museum Seni Islam di Qatar. Cakep banget. Ayo. Sehat. Ya, kita sudah masuk ke Museum Seni Islam. Ini tiketnya, harganya kalau buat visitor 50 rial Qatar. Ya. Oh, besar sekali itu. Masya Allah, 4 lantai. Nah, itu puncaknya itu. Ini ada di lantai bawah. Pameran Andalusia Islamic Art.
Kita masuk ke galeri 1 sini. Inilah kondisi manuskrip Ramayana. Ini Mushaf Quran Masail Khanid. Karpetnya keren banget. Quran, ini masa-masa awal nih. Jadi ini teman-teman tulisan Quran, manuskrip Quran Mushaf di abad pertama Hijriyah ya. Nah, ini bagian manuskrip Quran. Ada lantunan ayat Quran. Manuskrip Quran abad 1 dan 2 Hijriah. Asia Barat. Quran Syah Sulaiman Safawi. Kemas.
Lampu-lampu masjid. Sini Masya Allah, kiswah. Ini kiswah abad berapa ini? Masya Allah, cantiknya. Batu apa sana? Ini batu yang biasa nempel di istana-istana, gedung. Kerajaan-kerajaan dulu itu. Ini pintu apa ini? Pintu kayu Mamluk, era Mamluk Mesir. Itu haji. Nah, ini tempat makam-makam, apa namanya? Begini sesuatu. Syahadah haji umrah kayak gini. Wih, panjang juga ya. Ini sertifikat haji. Apa? Haji umrah. Oh, keren, keren, keren. Madrasah. Ini gedung madrasah yang ada di mana? Di Nizamul Muluk. Nih. Yang dibangun oleh Perdana Menteri Saljuk, ya, Nizamul Muluk. Keren. Itu dunia keilmuan. Hasyiah ala syarsil Jurjani. Di sini ada, bisa kita lihat, kita baca keterangan informasi-informasi ya, tentang isi daripada makhtut museum di sini. Ini tentang geografi. Ini tinggal kita pencet-pencet aja nih. Peta dunia yang dibuat oleh orang-orang Islam. Canggih juga ya. Jadi digital udah. Udah mulai digital. Udah mulai digital. Ini kedokteran.
dan farmasi, farmakologi. Tuh, kedokteran Islam. Gimana sejarah rumah sakit, sejarah dokter di dunia Islam. Tuh. Ini ilmu astronomi. Wow, astronom muslim. Intelektual muslim di sini. Ada Ibnu Sina. Tokoh-tokoh tinggal pencet aja nih. Ada Khaldun, Ibnu Battuta, Maryam Khawarizmi. Nah, ini pusat-pusat kota-kota ini kota-kota pusat-pusat pembelajaran Islam. Cordoba, Fes, Kairouan, Istanbul, Damaskus, Kairo, Baghdad, Isfahan. Coba kita kencet Kairouan. Keluar nggak? Oh, ini lihat gambarnya. Mantap. Oke. Oh, ini perpustakaan Baitul Hikmah di Baghdad ya. Abad ke-8 Masehi, abad ke-2 Hijriah. Insya Allah. Khalifah Al-Mansur, kota Baghdad ini tuh bentuknya seperti itu, lingkaran besar, luar biasa. Ini bentuk kota Baghdad kayak gini nih, Ustaz. Lingkaran besar, mega city, tengahnya itu istana khalifah sama masjid. Ini video dokumenter ya, singkat tentang perkembangan peradaban Islam di Baghdad. Luar biasa. Dibikin مختلف اللغات غير sekolah-sekolah di Damaskus. Kita lihat, wow, ini dia Madrasah Zahiriyah. Medrese Kahirah. Azhar udah masuk saja. Sultan Barkok. Luar biasa. Ini astronomi nih, falak. Ini syarah kitab Al-Qanun fi Tibb. Makhtutat Manhajul Bayan Fima Yastamilul Insan, karangan Ibnu Jazlah Al-Baghdadi. Alat pengukur astrolabe. Keterangan di sini, bola bumi itu ya sudah dinyatakan sejak berapa abad yang lalu oleh ilmuwan Muslim. Ya, ini bola dunia.
Ya. Sorhun mumarradun min qawarir. Hah? Ini tangga kaca. Kita berada di lantai 2 ke sini. Ini Galeri 9, peninggalan peradaban Islam di Andalusia. Ini tanggung ada masuk. Jilid kitab zaman dulu ya, biasa. Ini jenis-jenis keramik. Masih di Andalus ya, peradaban Islam. Ini Cordoba, Alhambra. Oh, ini jendela 9 Hijriah, Bani Nasir di Andalusia. Ini hordengnya ya gitu. Ini hordeng. Mantap, luar biasa. Segi 8. Ya, kita sekarang di lantai 2. Lantai 3 ya. Galeri 10. Kita akan masuk di Galeri 10. Mediterranean Sea.
Ayyubiyah. Ini masjid Kairo nih, era Mamalik. Oh iya. Setelah era Ayyubid dan Mamalik, kita masuk ke ruangan seni di era Ottoman. Itu tadi adalah surat keputusan raja, Royal Decree, ya, namanya firman. Ini contoh dari firmannya Sultan Sulaiman Qanuni. Nah, ini Sultan Mehmed Fatih, penakluk Konstantinopel. Ini foto aslinya. Foto aslinya ini. Yang dilukis oleh seorang pelukis dari namanya Gentile Bellini, ya, dia kalau tidak salah dia pelukis dari Italia, ya, yang melukis Sultan Muhammad Al-Fatih. Ini lampu masjid di era Ottoman. Nah, ini Damaskus ya, keren. Damaskus jauh dulu. Kita jalan-jalan ke kata museum. Ya. Kita pengen bikin tempat duduk ruang tamu kayak begini, Ustadz. Gimana caranya, Ustadz? Bagus nih, Ustadz. Kayaknya harus begini majelis antum. Iya, majelis qahwah. Majelis qahwah. Sambil ngecai. Iya, ngecai nih. Masya Allah. Ghurfah Dimashqiyah. Nah, ini udah mulai malam-malam kafe zaman dulu. Karpet yang indah banget ini.
Di ruangan ini ada tentang Kepulauan Hindia dan Nusantara Indonesia. Wow, Nusantara Indonesia ada di sini juga. Nah, Asia Tenggara di sini masuk. Seni dunia Islam Asia Tenggara. Nih, manuskrip Quran dari Jawa abad ke-13 Hijriah, abad 19 Masehi. Manuskrip Quran Jawa. Dari Sumatera Selatan. Buat rambut, ikat rambut perempuan. Ini ada immersive gallery.
Kita berada di seksi luar, kolam-kolam danau pinggir laut yang menghadap view kota Doha, ya. Oh, dahsyat. Ini apa? Gedung arsitek museumnya, museum seni Islamnya. Mana yang kelihatan dari sini bentuk bangunannya. Ya, teman-teman, kita sudah selesai tour di museum Islam, seni Islam di Qatar, ya, di Doha. Kita akan melanjutkan perjalanan. Ini hari terakhir, hari ketiga seminar pemikiran Islam pembaharuan Syekh Qaradawi. Ya, kita akan menuju kampus setelah ini untuk sesi penutupan dan ramah tamah. Terima kasih sudah menyaksikan vlog kami dalam tour virtual di Museum Seni Islam Doha, Qatar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di zaman dan era global yang semakin menuntut kita untuk terus bergerak, ada kebutuhan yang senantiasa harus kita penuhi dalam kehidupan kita. Zaman di mana segala kebutuhan terasa sangat mendesak. Salah satunya adalah kebutuhan sarana dakwah Al-Quran sebagai pusat peradaban. Al-Fahmu Institute hadir demi menjawab kebutuhan akan sarana dakwah Al-Quran di era masa kini. Kami melihat latar belakang yang ada untuk menjawab tuntutan seperti kebutuhan sarana dakwah Al-Quran yang meningkat di ibu kota, kebutuhan akan pusat pembibitan hafiz Al-Quran, kebutuhan pusat pengkajian Al-Quran, kebutuhan akan pusat dakwah kreatif berbasis Al-Quran, kebutuhan sarana media perekat umat Islam, ibu kota dan Indonesia, juga kebutuhan akan adanya sarana pusat kaderisasi guru tahfiz dan mufasir di ibu kota. Yayasan Al-Fahmu International Indonesia sedang membangun gedung pusat dakwah Quran yang berlokasi di Jalan Pengukiran 3, Pekojan, Tambora, Jakarta Barat.
Gedung Pusat Dakwah Quran ini insya Allah akan menjawab tantangan dan kebutuhan akan sarana dakwah Al-Quran yang ada, seperti yang digagas oleh Direktur Al-Fahmu Institute, Kiai Haji Fahmi Salim MA, yaitu tugas peradaban kita semua adalah untuk berperan dalam menerjemahkan cetak biru peradaban, yaitu Al-Quran, dalam dunia nyata. Kami mengajak jamaah semua untuk ikut dalam perdagangan yang tidak merugi ini, sebagaimana yang disampaikan dalam Al-Quran Surat Fatir ayat 29-30, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam atau terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Gedung Pusat Dakwah Quran Al-Fahmu Institute terdiri dari 4 lantai, di mana di lantai 1 terdapat Masjid Quran Mulia, dan di setiap lantainya insya Allah diperuntukkan demi berlangsungnya tugas mulia dalam perjuangan dakwah Al-Quran. Berikut adalah rencana anggaran biaya yang dibutuhkan dalam pembangunan Gedung Pusat Dakwah Quran. Dalam kesempatan yang mulia ini, kami mengajak jamaah semua untuk ikut dalam gerakan sedekah Lailatul Qadar di setiap malam ganjil di bulan Ramadan. Salurkan melalui nomor rekening berikut ini. Al-Fahmu Institute, bahagiakan Indonesia dengan dakwah Quran.